Silakan Pak Hanafi. Ya, alhamdulillah. Ustaz, selamat datang Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Alhamdulillah. wa sahlan. Sehat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Ya. Ahlan wa sahlan. Ustaz, insya Allah pagi hari ini MC-nya dai kondang kita nih Ustaz, ada Pak Hanafi Rais. Masya Tepatnya Allah. Ustaz Hanafi Rais nih, Masya Allah. Beliau berkenan jadi MC kajian kita pagi hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tafadhol Pak Hanafi Rais. Kita mulai ya Ustaz dan hadirin hadirat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ustaz Salman Al-Farisi, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ibu semuanya, Pak Salim, Pak Eko, dan seluruh DKM Masjid Raya Kebayoran Residence dan seluruh jamaah yang hadir pada forum online kajian subuh MRKR pada pagi hari ini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diberi sehat, waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pagi ini kita akan bermajelis dalam sebuah majelis yang insya Allah disaksikan oleh banyak malaikat sehingga menjadi pahala untuk kita semuanya, menjadi amal soleh bagi kita semuanya insya Allah, yaitu menuntut ilmu bersama Ustaz Salman Al-Farisi. Alhamdulillah Ustaz sudah hadir di tengah kita. Ustaz, tema kajian subuh kita kali ini akan membahas tentang Sirah Nabawiyah. Ya. Judulnya Do More, Talk Less. Wah, itu kayak itu berarti banyak action daripada banyak omong, kira-kira gitu kali ya Ustaz ya. Nah, jadi tanpa perpanjang waktu, kira-kira kita punya waktu sampai dengan 6:30 atau 7:45. Nanti Ustadz silakan memberikan topik atau materinya, setelah itu kita akan ada tanya jawab. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, saya berikan waktu kesempatan kepada Ustadz Salman Al-Farisi. Tafadhol Ustadz. Jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin abil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita segala-galanya. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dengan ikhlas dan sukarela berjuang menyampaikan agama, akhirnya sampai ke sanubari kita. Dan insya Allah di hari yang tiada berguna segala-galanya kecuali amal, dia pun akan mampu memberikan syafaat kepada kita. Semoga syafaatnya termasuk kita dapatkan nanti di hari kiamat. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Kebayoran Residen yang kami muliakan, semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan Al-Fatihah untuk almarhum sahabat kita bersama, Bapak Bambang, semoga dilapangkan kuburnya, semoga dijadikan kuburnya surga,
Semoga dijadikan kuburnya tempat yang indah dan ditempatkan bersama Rasulullah SAW. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini kita ketemu lagi. Kita ngaji Sirah Nabawi, ya, gitu ya. Sebenarnya kita ngaji Sirah Nabawi berseri ya. Kita udah ngaji tentang masa kecil remaja sampai Nabi berdagang, kita kaji. Tapi hari ini saya ngajak kita ngaji tentang akhlak atau karakter Nabi ya. Karakter Nabi yang kita mau kaji hari ini. Saya mengambil tema dari iklan rokok Plus Mile nih. Do more, talk less. Waktu saya masih SMP atau SMA dulu itu iklan itu keluar. Banyaklah berbuat, jangan banyak cakep kalau kata orang Medan ya. Nah, ini ternyata sangat banyak manfaatnya untuk kehidupan seseorang. Jika dia memiliki prinsip atau karakter orang yang tidak banyak ngobrol, tidak banyak ngomong, tapi banyak berbuat. Ini saya lihat nih kita nih belakangan ini banyak orang yang suka ngobrol, ya kan? Banyak orang yang mempresentasikan sebuah konsep tentang kehidupan, tentang solusi terhadap problem yang kita hadapi, baik problem ekonomi, problem pendidikan, problem kesehatan, problem politik. Tapi rata-rata kita lihat yang pinter berbicara ini, dia sebatas berbicara, ya, sebatas konsep, sebatas teori. Tapi bila diajak untuk melakukan konsep atau teori yang dipresentasikan, tidak mampu. Oh, ini yang kita lihat ya. Atau banyak juga, jangan kita bilang sebagai pengkonsep ya. Kita juga melihat di kehidupan masyarakat kita, bila kita ke kedai kopi, bila kita nongkrong bersama tongkrongan masyarakat, baik menengah, bawah, ataupun di atas, kita lihat banyak orang yang pandai berwacana. Berwacana, merencanakan, berbicara tentang apapun. Ketika kita ngobrol dengan orang masyarakat yang berpendidikan ataupun tak berpendidikan secara formal, saya gitu ya, semuanya pandai berbicara, tapi ketika diajak untuk melakukan apa yang dibicarakan, lemah manusia di zaman sekarang. Nah, yang kita sedih, ini penyakit juga mampir ke umat kita Islam. Ya. Banyak orang yang pandai berbicara, tapi tidak mau melakukan. Bahkan belakangan ini, mohon maaf ini, banyak penceramah pandai membicarakannya, tapi tidak pandai mengerjakan. Padahal Allah berfirman, apa kata Allah dalam Al-Quran?
kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangatlah marah Allah Subhanahu wa ta'ala bila kalian bisa berbicara atau pandai mengatakan sesuatu tapi kalian tidak melakukan. Di dalam ayat lain Allah berfirman, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun." Begitu kata Allah di surah Al-Baqarah. Apakah atamuruna an-nasa, kalian menyuruh orang lain, wa tansawna anfusakum, dan kalian malah melupakan diri kalian. Maksudnya kalian menyuruh orang bersedekah tapi kalian tidak bersedekah. Kalian menyuruh orang berbuat baik, tapi kalian sendiri tidak melakukan perbuatan baik. Wa antum tatlul kitab, dan kalian membaca kitab yang tahu dalilnya. Afala taqilun, kenapa tidak kalian pikirkan itu baik-baik? Jadi ada pesan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Quran agar kita ini banyak berbuat, bukan banyak berbicara. Banyak berbuat, bukan banyak berbicara. Dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Saya kasih satu contoh terhadap apa yang sedang kita hadapi. Apa yang sedang kita hadapi sekarang? Yang kita sedang hadapi sekarang adalah ekonomi masyarakat jatuh yang kita hadapi sekarang. Banyak kawan-kawan kita mampu memberikan seminar mengenai bagaimana menyelamatkan ekonomi, bukan ekonomi bangsa dulu yang saya bicarakan, menyelamatkan ekonomi individual secara sendiri-sendiri. Tapi bila diturunkan teorinya atau apa yang dia sampaikan ke lapangan, tidak berhasil. Sementara problem ekonomi ini luar biasa dahsyatnya, mengganggu betul kehidupan bermasyarakat. Nabi kita Muhammad SAW ketika melihat betapa banyaknya pengangguran, betapa banyaknya begal, betapa banyaknya perampokan dikarenakan masalah krisis ekonomi, maka Nabi kita Muhammad SAW datang sebagai seorang yang mengeksekusi agar problem ini terselesaikan. Dan dia SAW membuat perencanaan yang tidak bertele-tele, akhirnya satu persatu, terutama yang sudah memeluk agama Islam, diselesaikan oleh Rasulullah SAW problem perekonomiannya, terutama minimal dia punya penghasilan untuk ekonomi keluarga. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Bukan tentang seminar, bukan tentang teori, bukan. Tapi Rasulullah SAW langsung menganalisa problemnya, langsung mencari jalan keluarnya, dan langsung memimpin eksekusi terhadap solusi yang difikirkan oleh Nabi SAW. Nah, belakangan ini yang hilang betul. Atau sekarang problem yang juga sedang menimpa kita sebagai fitnah yang sangat luar biasa dahsyat adalah Mbak Corona ini, gitu. Mbak Corona ini berarti kan problem tentang kesehatan. Rasulullah SAW menghadapi problem kesehatan di zamannya, ya. Sahabat Rasulullah SAW menghadapi problem kesehatan di zamannya. Namun Rasulullah SAW memang luar biasa, memberikan contoh
apa yang harus dilakukan oleh sahabat agar kita sehat, agar kita terhindar dari penyakit atau dari virus yang sedang terjadi. Dan Rasulullah SAW bukan sekedar membuat orang bingung dengan asumsinya, bukan bikin orang bingung dengan teori-teori, tapi langsung menusuk ke jantung masalah, dan masalah itu terselesaikan dengan baik. Nah, ini Nabi kita SAW. Masalah yang dihadapi adalah problem keumatan, problem politik yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Pernah Rasulullah menghadapi problem politik? Pernah. Rasulullah SAW pernah menghadapi hampir berperangnya antara Muhajirin dan Ansar. Bayangkan Bapak dan Ibu yang saya muliakan, umat terbaik yang pernah Allah ciptakan di sejarah peradaban manusia adalah betapa hebatnya Ansar dan Muhajirin dibangun oleh Rasulullah SAW. Itu pun mereka pernah hampir saja terpengaruh oleh percikan-percikan adu domba yang membuat antara Muhajirin dan Ansar hampir angkat senjata. Ya. Itu pun Rasulullah SAW mampu selesaikan dengan baik. Dengan berteori tidak, dengan membahasnya di TV tidak, dengan membahasnya di forum tidak, dengan membahasnya dipertontonkan perdebatan-perdebatan antara tokoh di antara Muhajir Ansor tidak, tapi diselesaikan, dianalisa problemnya apa, solusinya apa, dieksekusi oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang problem keumatan baik secara nasional ataupun secara internasional, baik secara masjid ataupun RT, RW, apa semuanya diperdebatkan dulu berhari-hari, bertahun-tahun, namun tidak ada yang mampu mengamalkan. Padahal kalau kita mengamalkan dumo, banyak berbuat, jangan banyak bicara. Ini akan terselesaikan problem-problem umat manusia. Jadi, yang ingin kita sampaikan dalam kajian kita ini, jadilah orang yang selalu mencari jalan keluar. Jadilah orang yang selalu mencari jalan keluar terhadap problem-problem keumatan yang kita hadapi sekarang ini. Jadilah orang yang banyak bekerja, banyak berbuat, bukan banyak bicara. Karena banyak bicara ini merupakan kemunduran kita sebagai satu umat yang beragama Islam atau berbangsa Indonesia. Nah, dan kita akan ditinggalkan oleh orang lain, jauh nanti kita di belakang. Nah, maka pada pagi hari ini saya mengajak kita semuanya bergerak. Nah, ayo bergerak. Harik yadaka turzak, kalau kata motivasi dalam hal bergerak, ya. Bergeraklah, nanti kau akan diberikan oleh Allah rezeki, gitu ya. Fil harakati barakah, dalam hal dalam bergerak ada keberkahan. Dan Nabi SAW, bila kita lihat di sirahnya nanti, terus kita mempelajari, kehidupannya selalu bergerak. Tidak kita nemukan Nabi kita Muhammad SAW malas-malasan, nongkrong, hanya sekedar memperdebatkan sebuah teori, hanya sekedar adu mulut, membicarakan suatu problem. Tidak. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang sangat cekatan, orang yang sangat bila sesuatu terjadi gerak langsung kerjakan. Masya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di masa kita sekarang ini, kondisi umat manusia ya hampir sama saja, karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah hari-hari kami gilirkan di antara manusia. Problem-problem atau kondisi-kondisi umat manusia ini selalu diulang, diputar kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Supaya kita terus bisa belajar, supaya kita terus mengambil iktibar, supaya kita terus bisa mencontoh, supaya kita tidak terjatuh di lubang yang sama dua kali. Maka Allah putar
hari atau peristiwa di kalangan kita umat manusia. Dan betapa kalahnya kita, ya, betapa kalahnya kita ketika kita hanya sekedar berbicara, namun tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Maka pemirsa, jamaah Masjid Raya Kebayoran Residen yang saya muliakan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mulai berdakwah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah kita lihat kemarin di beberapa pertemuan sudah kita kaji. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sesudah Iqra diturunkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi masih terheran-heran, ya, karena belum pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam peristiwa seperti yang dialaminya di Gua Hira. Maka sampai di rumah diskusi dengan Siti Khadijah radhiyallahu anha, kemudian diskusi dengan Waraqah bin Naufal. Sesudah diskusi dengan Waraqah bin Naufal, lihat, Nabi bingung, tidak bingung kemudian duduk. Nabi tidak bingung kemudian duduk. Apa yang harus saya lakukan, ya? Bagaimana, ya? Bukan begitu. Langsung dia dibawa oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha, bertanya kepada orang yang tepat. Waraqah bin Naufal menjelaskan. Sesudah dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal, turun wahyu. Apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wah, ini dari awal Allah sudah turunkan wahyu. Gerak. Wah, gitu. Jangan diam aja. Bergeraklah. Gitu. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Qum, berdiri. Fa'anzir, maka ingatkanlah orang lain. Gitu ya. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikan. Ini ayat yang kita baca itu tentang bergerak, tentang lakukan, bukan tentang bicarakan, bukan tentang fikirkan terlalu lama, bukan. Kita lihat, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wala tamnun tastakthir. Ini semua tentang bergerak. Muhammad, bergerak segera, ayo. Jangan tunggu lama-lama. Ayo lakukan sesuatu. Apa yang harus dilakukan? Ingatkan orang. Apa yang diingatkan? Rabbak fakabbir. Agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang harus kita gerakkan? Thiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikan. Apalagi yang harus kita gerakkan? Warujza fahjur. Segala yang Allah tidak yang Allah larang, tinggalkan. Warujza fahjur. Rujuz, sesuatu yang perbuatan yang keji. Fahjur, tinggalkan. Loh, ini wahyu kedua. Semuanya tentang bergerak. Bergerak. Jangan diam. Terus berproses. Jangan kalah. Ya. Walau sudah nyawa hampir habis, jangan pernah diam, jangan pernah menyerah, jangan pernah mengalah, jangan pernah putus asa, terus bergerak. Banyak orang yang kadang-kadang belum apa-apa udah putus asa. Waduh, jangan, ya. Kita harus terus bergerak, harus terus lakukan. Apa yang harus kita gerakkan? Ya, apa yang menjadi tujuan kita? Gitu. Apa yang sedang kita hadapi, kita selesaikan. Baik secara, nggak usah secara bernegara atau secara ini kegedean, secara kehidupan kita pribadi. Apa yang harus kita gerakkan? Apa yang menjadi problem kita? Ayo gerakkan. Kalau melalui tadi yang kita sudah bacakan, ayat-ayat yang sudah kita bacakan, ya, Rabbaka fakabbir. Ya. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya di teori saja. Agungkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan kita. Ya. Kita sholat, ini masuk bulan Rajab, di mana dalam hadis yang dhaif bulan ini disebut sebagai bulan ampunan.
Ayo banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini, bulan di mana simbol gerak luar biasa dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sirah Nabawi. Apa itu? Bahwa ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu anha, ditinggal oleh Abu Talib radhiyallahu anhu, ya. Jadi pada bulan Rajab ini ada peristiwa di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih, ya. Sangat bersedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab ini. Saking sedihnya peristiwa itu, ahli sejarah selalu mengatakan amul huzni. Ini adalah tahun duka cita. Nabi SAW sempat termenung. Ya wajar saya kira ya. Siapapun kalau kehilangan pendamping hidup seperti Khadijah, pasti sangat terpukul ya. Karena sempurna sekali Khadijah sebagai seorang pendamping. Begitu juga siapapun kehilangan paman seperti Abu Talib pasti bersedih. Kenapa? Karena luar biasa Abu Talib mendampingi Rasulullah SAW. Nah lihat, di bulan Rajab kesedihan itu masih melanda Rasulullah SAW. Ya. Nabi termenung, Nabi benar-benar bersedih dia dengan kondisi itu. Allah Subhanahu wa taala yang memang mengajarkan Rasulullah SAW tentang bergerak, bukan tentang termenung, bukan tentang bersedih, bukan tentang memikirkan masalah, ya, tapi bergerak agar masalah itu terselesaikan. Akhirnya Rasulullah SAW difasilitasi oleh Allah SWT melalui Jibril, melalui Mikail, dan beberapa fasilitas lain diterbangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa dinaikkan langsung ke langit. Dari langit terus 1, 2, 3 sampai ke 7. Sampai menembus galaksi, sampai bertemu Arash, sampai bertemu Allah Subhanahu wa taala ala ikhtilafir riwayat, atas beberapa bagai perbedaan pendapat antara ulama. Bertemu Allah atau mendapat titah dari Allah Subhanahu wa taala, melakukan sebuah perintah yang kita akhirnya banyak bergerak. Itu ya, mendapatkan perintah yang membuat kita akhirnya banyak bergerak. Itu apa? Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu mengajarkan kita banyak bergerak. Ya, kita harus berdiri, kita harus rukuk, kita harus sujud, kita harus duduk antara 2 sujud. Kita tidak boleh lama-lama di satu posisi, bergerak lagi, bergerak lagi, bergerak lagi. Kita hanya diizinkan lama saat berdiri. Artinya berdiri itu lambang sebuah perjuangan, lambang sebuah pengorbanan, dan di situ kita harus lama. Kita diberikan santai sejenak dengan ruku, kemudian kita berdiri lagi, kita diberikan lagi santai sejenak dengan bersujud, kita mau duduk lagi, kita bersujud lagi, kita duduk lagi, kita sujud lagi, dan kita berdiri lagi. Begitulah kehidupan harusnya. Jangan duduk aja, diam aja, atau yang lebih berat lagi, diam banyak cerita pula, banyak ngobrol, banyak terteori, banyak berkonsep yang konsepnya gagal. Tapi lakukan sesuatu, ya, lakukan sesuatu. Makanya di bulan Rajab ini luar biasa lambang sebuah pergerakan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dialami oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila ada yang sedang bersedih, bila ada yang sedang terkena problem, ini nggak usah bersedih, nggak usah termenung, nggak usah kau diam, nggak usah kau, jangan. Ayo move on, ayo gerak, ayo jangan apa namanya, memikirkan itu aja kerja kita. Jangan, ayo gerak. Jangan kau takut. Jangan kau pikirkan masalah ini, kau anggap dia besar akhirnya. Karena kalau kau pikirkan, syaitan akan membesar-besarkan masalah itu. Sehingga kau pun makin terpuruk, makin terpuruk, makin terpuruk. Keterpurukan inilah yang membunuhmu sebenarnya. Ya. Jangan bergerak, ayo berangkat ke masjid, lakukan sholat, takbir, ucapkan Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca surah pendek yang kau hafal, rukukkan badanmu, ucapkan tasbih, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Berdiri lagi, sujud lagi, agungkan lagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua si problem-problem itu takut terhadap gitu ya. Sehingga problem itu takut. Wah, si Salman ini jangan
percuma kita masuk. Wah, ini Pak Salim ini, jangan buang-buang waktu kita masuk. Sehingga masalah itu yang takut melihat wajah kita. Kenapa? Karena si masalah ini merasa buang-buang waktu mampir ke kehidupan kita. Kenapa? Karena kita orang yang bergerak, orang yang tak peduli dengan problem, tapi kita terus lakukan solusi, lakukan lagi. Sebagai individu, ini yang harus kita lakukan. Sebagai sebuah bangsa, juga ini yang harus kita lakukan. Sebagai sebuah agama yang berbangsa, juga ini yang harus kita lakukan. Jangan banyak bacot. Do more, talk less. Ngobrol aja. Ini saya kadang-kadang sedikit agak keluar. Saya ungkapkan emosi yang ingin betul-betul saya sampaikan di majelis ini. Saya tuangkan itu apa? Orang kita ini sekarang ini banyak kali bacotnya di mana-mana, kombur kalau kata orang Medan, tapi nggak ada berbuat apa-apa. Semenjak saya tinggal di pesantren ini, saya putuskan untuk tidak pergi lagi ngebacot, ya saya bilang tidak lagi banyak. Saya banyak sekali hikmah yang saya dapatkan dari corona ini. Luar biasa, saya ingin berterima kasih kepada siapapun yang berkonspirasi ini, atau kalau ini memang dari Allah, saya ucapkan Allah SWT alhamdulillah atas problem ini, sehingga membuat saya terbiasa mengamalkan sunnah yang sedang kita bicarakan ini. Kita tidak banyak bercerita, tapi kita banyak berbuat. Ya, dulu saat kondisi kondusif, saya banyak ceramah, ya Allah. Kadang-kadang bisa 4 tempat sehari saya ceramah. Kadang-kadang bisa 5 kali bahkan saya ceramah sehari. Dan saya bangga betul menyampaikan teori, menyampaikan sebuah gagasan-gagasan apa yang harus dilakukan. Tapi apa yang saya sampaikan itu, pulang saya ke rumah udah nggak bisa saya apa-apakan. Kenapa? Karena saya sudah capek. Saya sudah 5 kali berbicara seharian. Saya sudah 4 kali berbicara seharian. Apalagi yang bisa saya lakukan? Nggak ada. Saya sampai di rumah hanya istirahat. Istirahat, tidur. Sudah. Saking lelahnya kita berteori, kadang-kadang anak dan istri kita tak terperhatikan gitu kan. Akhirnya corona datang, membuat kita yang saat itu terbuai dengan pesona, gagasan dan lain sebagainya yang kita pelajari, akhirnya punya waktu untuk berbuat, bergerak langsung sendiri. Luar biasa. Ternyata istilah fil harakati barakah atau harrik yadaka turzak luar biasa. Gitu. Luar biasa. Dan coba kita ajak orang yang mau melakukan sunnah ini. Kita jangan banyak bicara, tapi banyak berbuat. Dan Masya Allah, teman-teman yang kita ajak ini juga merasakan hikmah yang sangat dahsyat. Benar, ternyata. Kalau kita berbuat, kita akan dapat solusi terhadap yang kita sedang hadapi. Bila saya di kampung ini, di pesantren kita ini, problem kita itu ya ekonomi di keluarga sekitar kita itu ya. Karena dengan datangnya si Mbak Corona ini, banyak pekerjaan yang hilang. Tentu kita tidak bisa ceramah saja ya. Tidak bisa kita ceramah saja. Kalau kita ceramah saja dia malah nggak mau dengar gitu. Apa dong yang harus kita lakukan? Benar-benar kita bareng-bareng bersama beberapa orang sahabat di sini pikirkan. Problemnya sudah tahu kita. Karena Mbak Corona ini ada, akhirnya pekerjaan hilang. Kehidupan terus harus berjalan. Apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita kerjakan? Wah, kita ngobrol, harus ada ngobrolnya, tapi jangan banyak-banyak ya, dikit aja ngobrolnya. Oh, Pak Salman, ini sahabat-sahabat kita ini ahli tanaman hias ini Pak Salman. Dan tanaman hias sedang booming ya. Ada janda bolong, ada anthurium, ada macam-macam. Wah, akhirnya ayo kita mainkan. Apa yang harus kita lakukan nih? Oh, kita bikin pembibitannya, kita bikin produksinya, kita buka pasarnya, kita jual. Akhirnya ya minimal 2-3 kepala keluarga terbantu. Itu ya. Akhirnya dengan
kita bantu dia dan kita tidak repot. Kenapa? Nah, ternyata memang mereka punya keahlian di bidang itu. Oh, sudah kita bilang, mainkan. Nah, oh, ada lagi. Oh, apa yang harus kita lakukan? Oh, kita analisa lagi. Bapak ini bisanya apa? Oh, dia punya pengalaman apa namanya? Peternak kambing. Siap. Kebetulan pesantren kita ada kambing. Siap, ayo Pak, kita ngobrol. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Bapak dalam peternak kambing bagaimana, Pak? Begini. Ya udah, ayo Bapak nanti ikut konsepnya begini. Kerjakan. Mulai besok gabung. Nah, akhirnya kambing kita beranak, kambing kita terselesaikan. Bertambah banyak kambingnya, bertambah banyak susu kambing mulai produksi. Nah, ini yang membuat saya Masya Allah ternyata nggak usah kita banyak bicara, nggak usah. Bicaranya itu dikit aja. Yang harus banyak itu berbuat. Harus kita membantu orang ini. Harus banyak kita lakukan. Nah, itu ya. Melihat kondisi yang semakin kayak gini, biasanya pesantren kita ini hanya menerima 20 orang per tahun. Tapi untuk tahun ini karena kita lihat problem keumatan ini luar biasa, kita coba menerima santri du'afa 40 orang. Bahkan sekarang ini Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita sudah mencoba dengan kawan-kawan analisa problem kita ini apa nih. Kemarin nih tadi malam nih Pak kita cerita, tetap ada ceritanya, tapi jangan banyak-banyak. Saya diundang oleh beberapa remaja masjid. Saya sebut remaja karena mereka masih muda, tapi mudanya juga ada 40 tahun ke atas lah. Ada yang 38, 40, 42, 44 gitu. Saya anggap mereka remaja. Karena punya giroh, punya kekuatan ingin bergerak ini. Apa problem keumatan? Sekarang Ustadz LGBT masuk ke kampung kita Ustadz. Baru saja terjadi poli waria PS waria. Waria kampung Ono dengan waria kampung ini. Waduh. Terus kemudian Salman, kita juga menghadapi problem di mana anak-anak muda kita ini nongkrong di satu titik di mana mereka ada wifi, kemudian main YouTube aja kerjanya, main TikTok aja kerjanya. Jadi ada waria, ada TikTok, bahkan ada mulai anak muda kita ini saking kebingungan terhadap uang. Mereka sudah mulai mencuri. Kira-kira 10 hari yang lalu mungkin. Kita sedang belum masih jam 10 atau jam 11 lah, belum sampai jam 12. Saya ingat betul karena saya ada di situ. Kita sedang nongkrong di halaman depan pesantren, tiba-tiba ada orang terjatuh, derdak gitu. Kita pikir apa, kita kejar, rupanya 2 anak muda, empat anak muda berarti ya, 2 motor. Mereka sedang ingin mencuri. Ternyata salah injek, jatuh, dan luar biasa. Pak, anak kecil ya, anak yang masih harusnya sekolah di SMA. Mereka datang pakai baju koko, pakai kopiah putih. Ya, pakai baju koko, pakai kopiah putih, tapi menerabas rumah orang. Apa yang harus kita lakukan nih Salman? Wah, itu ya. Nah, ini problem. Tentu nanti di MRKR problem itu berbeda ya, harus kita lihat. Ini yang saya bilang tadi. Setelah kita lihat, kita pikirkan, kita bicarakan sedikit, sesudahnya kita perbuat. Jangan dibicarakan lagi ya. LGBT ini, waduh, saya sampai geleng-geleng kepala. Ini kan kampung ini, kampung yang luar biasa, saking sulitnya sinyal handphone aja di sini kesulitan saya luar biasanya. IndiHome nggak masuk, ini nggak masuk. Tapi ternyata si LGBT ini ada pusatnya di sini, ada komunitasnya di sini. Mereka sudah mengadakan turnamen poli di sini, luar biasa. Saya bilang, kalau ini harus kita lakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan? Jangan kita lawan dengan kekasaran, mencaci maki mereka. Ini udah mulai apa yang kita lakukan? Banyakin TPA, ayo. Gitu ya. Ayo bangun TPA.
bangun pendidikan agama bagi anak-anak usia dini. Bangun itu. Harus sekarang. Ini apalagi kekosongan 1 tahun sudah anak-anak kita belajar online ini, pemerintah wajib memikirkan ini ya. Ini wajib pemerintah memikirkan ini. Segera. Jangan cuma memikirkan dana pendidikan, bos, jangan cuma memikirkan politik lagi. Ini pemerintah kita ini tidak tahu nih kapan nih negara ini mengurus rakyatnya ya. Ini mengurus politik lagi, politik lagi, politik lagi, politik lagi, politik lagi ya. Semua yang diurus politik, kan yang diurus. Padahal problem umat ini di depan mata. Ini 1 tahun anak-anak kita tidak ada tatap muka dengan gurunya, belajar di mana-mana online. Yang kita dapatkan adalah mak bapak yang bicara, yang belajar, anaknya main game. Allah, ini problem yang sangat luar biasa. Jangan cuma didiskusikan di TV, enggak, harus dilakukan sesuatu. Kalau negara ini enggak berbuat, kita harus berbuat. Nah, itu. Bahaya nanti ini, bahaya. Bahaya sekali. Maka ayo, kalau memang harus pakai standar apa yang disebutkan oleh fitnah akhir zaman yang bernama corona ini, kita lakukan daripada tidak tatap muka anak-anak kita ini. Berbahaya betul ya, 1 tahun anak-anak ini kosong dari kegiatan belajar mengajar, luar biasa ya. Nah, tapi sekali lagi, kembali lagi, saya nggak usah kita jauh ke sana belajarnya tadi, kembali lagi kita ya, bahwa problem ini sama, saya kira di Bintaro juga sama. Bahkan bapak-bapak ibu-ibu ya, sebulan yang lalu saya diundang oleh seorang ustadz di Jombang, ya saya kira masih Bintaro sektor 9 lah itu ya, lewat dikit dari Pasar Jombang, Pasar Jombang. Saya dipertemukan dengan seorang ustadz yang luar biasa. Saya bilang insya Allah, tapi masih sedang kita lakukan lah. Saya ingin betul melakukannya apa? Karena saya bilang problem keumatan ini kalau kita hanya sekedar ceramahkan nggak ada artinya, kawan, sahabat ustadz. Saya bilangnya terus apa yang kita lakukan? Ya TPA ini harus kita perbanyak. Ya, TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, atau anak belajar sore harus kita perbanyak. Karena negara nggak mau menyelenggarakan pendidikan agama dengan serius, kan gitu ya. Artinya maksud saya, kalau di SD itu ya anak-anak dibikin materi agamanya 40% ya. Kalau dia Islamnya Islam, kalau dia Kristen, kalau dia Hindu, kalau dia Buddha. Maka, nah daripada kita terus mencaci maki negara ini, mending kita lakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan? Kita buka media pembelajaran sore. Ya, itu yang sering kita bilang TPA. Kenapa? Ini akan menjadi solusi yang sangat tepat. Ya, akan menjadi solusi yang sangat tepat. Dari dia pulang sekolah, sore dia pergi mengaji, sampai malam dia mengaji. Sehingga waktu dia main TikTok, waktu dia main YouTube, waktu dia main Facebook, sedikit. Gitu. Kemudian, sehingga nanti di TPA ini karena 100% pembelajaran agama, ada balance antara sekuler dan agama di kepalanya nanti saat dia sudah dewasa. Nah, ini yang harus kita lakukan. Maka di sini pun, alhamdulillah, selain pesantren kita bina TPA-nya, kita support guru TPA-nya. Kan di kampung-kampung kita ini kan TPA itu gurunya nggak ada gajinya, ya karena ya mereka nggak sanggup bayar ya. Tapi siap Ustadz, asal antum siap mengajarkannya. Kita ayo saling bantu, daripada kita banyak cerita aja, ngapain gue bilang, kita kalau cuma kita cerita berdebat nggak ada gunanya, gue bilang gitu kan. Ayo mainkan, jangan tunggu lama-lama, nanti diambil orang kalau kata Bang Haji Roma gitu kan. Nah, di Bintaro juga sama, bapak-bapak, ibu-ibu yang muliakan. Saya mengajak kita ini, jangan banyak teori, lakukan aja, jangan takut salah atas apa yang kita lakukan, jangan takut rugi jika bergerak. Ini ada orang takut rugi ketika bergerak, takut salah ketika bergerak. Ya kalau salah mah, ya memang kita tempatnya salah dan dosa. Nggak usah kita menghindar dari kesalahan, hanya saja terus kita bermetamorfosis. Kalau ada yang kesalahan, untuk selanjutnya kita perbaiki lagi. Ini karena takut salah, nggak bergerak-bergerak kita. Ya habis kita, dihabisi nanti kita sama waktu. Dihabisi kita nanti sama problem. Akhirnya kita menjadi bangsa yang kalah. Akhirnya kita menjadi manusia atau makhluk yang kalah. Jangan. Lakukan. Problem kita ini harus kita selesaikan. Problem kita ini harus kita selesaikan. Ekonomi menjadi problem yang sangat luar biasa. Saya yakin di masjid ini banyak pakar ekonomi. Tapi jangan sekedar dapat gelar doktor ekonomi, profesor ekonomi. Saya kadang-kadang
saya di sini sering sekali datang oleh profesor-profesor ekonomi, profesor-profesor pertanian, profesor-profesor peternakan. Ada di antara mereka yang selain berteori tapi berpraktek, tapi banyak di antara mereka ketika teorinya sedemikian cemerlang, tapi tidak melakukan apapun. Nah, saya bilang, ngapain jauh-jauh sekolah jadi profesor kalau cuma ngomong aja kerjanya gitu. Kalau cuma teori aja yang dia tahu, kalau cuma sekedar ijazah di atas kertas aja. Mending kau nggak usah sekolah SD, tapi ada pertanian peternakan yang kau lakukan. Nah, itu yang paten. Ini sarjana ekonomi bejibun di negara ini. Tapi problem ekonomi nggak terselesaikan. Kenapa? Karena semuanya berteori aja. Nah, ini sementara Nabi SAW problem, pikirkan, bicarakan sebentar, kerjakan. Gitu ya. Nah, sekali lagi, kalau kita bahas problemnya sangat banyak ya. Kita tidak sedang membahas problemnya, tapi kita sedang membangun mental kita sebagai manusia adalah orang yang banyak bergerak, bukan banyak bicara. Gitu ya. Nah, tapi saya coba secara contoh yang ini, kalau ini bisa kita lakukan segera, ini akan banyak yang terselesaikan. Itu apa tadi saya bilang, TPA. TPA ini atau pendidikan agama sore hari yang sudah sejak lama dimainkan oleh bangsa kita ini harus kita lanjutkan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan. Ya, mengaji sore itu harus kita lanjutkan. Kenapa? Karena semakin ke sini pendidikan ini semakin sekuler. Ya, semakin sekuler. Semakin ke sini cara berpikir orang yang hidup di zaman kita ini semakin menjauh dia dari kaedah-kaedah agama. Ini banyak penyebabnya. Karena role model orang beragama tidak seperti yang diharapkan oleh generasi muda sekarang. Ini termasuk salah satu. Tapi nggak usah kita bahas itu. Tapi kita ingin membuat si anak-anak muda ini atau anak-anak kecil kita yang masih mungil ini agar balance antara pengetahuan agama dan pengetahuan sekulernya. Apalagi diserang dengan media sosial ini, kita harus benar-benar kerja ya saya bilang kerja rodi lah gitu istilahnya. Tapi bukan rodi, kerja wakaf gitu ya. Kita bangun TPA. Kita bangun pendidikan. Jangan pikirkan di pesantren saya, di Bintaro aja pikirkan. Karena problem ini ada di Bintaro. Problem ini jangan Bapak Ibu pikirkan hanya ada di masyarakat yang lemah pendidikannya, tidak. Di masyarakat di antara rumah-rumah mewah itu problem ini ada. Lemah dia dari segi ilmu pengetahuan agama. Apa yang harus kita lakukan sore dia. Kemudian sesudah di perumahan-perumahan yang Allah berikan rezeki keberkahan adanya harta ini dibikin di situ, juga di belakang perumahan. Nah, itu. Saya sangat respect dan sangat kagum saya dengan orang di Indonesia, terutama Jabodetabek, apalagi saya lama di wilayah Tangerang Selatan, Bintaro BSD, saya senang. Senangnya apa? Bahwa majelis taklim, masjid sering berbagi-bagi sembako. Itu bagus, tapi saya ingin tunjukkan yang lebih bagus. Apa yang lebih bagus? TPA, Pak, sore. Bantu mereka. Keliling Bapak ke belakang, cari guru TPA-nya, sampaikan bahwa kami bersama kau, Ustaz. Sampaikan itu. Dan jangan hanya kau sampaikan, buktikan bahwa setiap bulan kalian bersama dia. Gitu. Jadi kemarin saya sampai didatangi oleh Ustadz yang saya bilang tadi Jombang tadi, dia sedih sekali saya ketika banyak anak-anak di situ yang ingin belajar, tapi dia tidak punya tempatnya. Ya, ketika saya melihat ternyata dia punya tempat, cuman butuh renovasi. Saya bilang, Ustadz doakan nanti kita ada duit, kita akan renovasi sama-sama. Kenapa? Karena saya meyakini sekali daripada kita hanya sekedar ceramah, daripada kita hanya sekedar berteori, bahwa membangun TPA sekolah sore
banyak problem keumatan yang selesai. Tentu dia tidak instan. Dia tidak instan. Saya meyakini itu akan mampu mengurangi LGBT, mengurangi pencurian, mengurangi perampokan, mengurangi perzinahan, dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena dia sore belajar ilmu agama, ya. Karena dia sore belajar ilmu agama. Nah, ini, ayo Bapak Ibu yang saya muliakan, inti dari yang ingin saya sampaikan adalah tetap temanya adalah itulah intinya. Banyak berbuat, jangan banyak bercerita. Apa yang kita lakukan tinggal difikirkan, dibicarakan sebentar melalui apa yang sedang kita hadapi. Yang sedang kita hadapi ini banyak. Saya sudah coba uraikan tadi, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi yang paling ingin saya ajak kita semua adalah pendidikan. Karena dari sini semua muaranya. Ayo sama-sama kita bangkitkan pendidikan ini. Ini semua muaranya. Kita udah lama terlalu lalai kita dengan pendidikan. Kita ganti-ganti kurikulum, ganti-ganti konsep, berganti menteri, ganti kurikulum, entah apa yang sudah bukannya makin baik, malah makin bengak orang dibikin kurikulum baru ini kan. Kita padahal punya agama, tapi sok-sok lebih pintar dari agama, ingin membuat konsep lain selain agama, ya kan? Udah bengak, sombong pula kan. Ini yang udah bengak, sengak pula kata orang Medan, ya kan? Ya, akhirnya kebelangsak kita. Ini yang kita rasakan sekarang. Mentang-mentang sekolah ke luar negeri, mentang-mentang jadi PhD, mentang-mentang lupa dia sama kitab yang suci yang luar biasa ini. Lari dia dari sini. Nggak bisa kalau lari dari sini, kawan. Bunuh diri kalau kita lari dari Al-Quran. Ya ini sekarang nih coba nih. Nggak tahu ngapain. Apa coba? Udah otaknya udah error udah. Kenapa? Karena sok-sok merasa hebat di analisa-analisa profesor-profesor di Eropa yang dia temui sana. Seolah-olah Al-Quran ini ketinggalan. Alah, ini hancurlah negara kita ini kalau begitu. Tapi jangan putus asa, saya bergerak. Dengan cara bagaimana? Kita serang pemikiran jahat ini, kita serang prasangka jahat ini dengan cara, jangan angkat senjata. Nggak usah kita pergi lagi angkat senjata. Ngapain? Udah nggak zamannya. Ayo perbanyak pendidikan agama yang kita bina di sore hari bersama guru-guru agama. Dan mereka siap, tapi kita harus bantu. Mereka siap, tapi kita harus bantu. Sejak saya menyampaikan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Kebayoran Resident, banyak yang menelpon saya, Ustadz, kalau memang ini benar, ayo gerak. Saya juga siap, Ustadz. Di kampung saya TPA harus kita bangun, Ustadz. Tapi kami memang tidak punya dana. Ujung-ujungnya dana semuanya nanti bapak-bapak, ibu-ibu ya. Kami butuh itu, Ustaz. Siap. Sedaya mampu saya akan saya lakukan. Kita survei apa yang harus kita lakukan. Selain gedungnya, kita ajarkan gurunya dulu. Ustaz, selain gedungnya yang harus kau pikirkan adalah kau harus makan, anak-anakmu harus makan. Maka kita coba dialog mengenai potensi-potensi entrepreneur yang dimiliki oleh dia di kampung itu. Nah, kita terus ajarkan sampai dia bisa jalan sendiri. Nah, ini saya kira mudah-mudahan Masjid Raya Kebayoran Resident mau bergerak. Tidak berlama-lama di teori, tapi tadi apa yang saya sampaikan, bahwa sembako yang sudah dilakukan itu bagus, tapi memperhatikan pergerakan pendidikan sore yang disebut TPA ini, tolong itu diperhatikan baik-baik. Tolong Bapak survei ke belakang. Siapa di sana guru TPA? Tolong standarkan dia, tolong backup dia, baik backup ilmu pengetahuan, backup ustadz yang harus menambah ilmu pengetahuan dia, atau backup biaya, atau backup tempat, sehingga semakin nyaman, semakin terselesaikan problem-problem yang sudah kita hadapi. Saya kira ini presentasi atau kajian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah SWT. Saya tunggu dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, ada masukan, ada saran yang harus kita lengkapi lagi tentang kajian Dumo Talkless. Silakan Bapak host. Terima kasih banyak Ustaz Salman. Alhamdulillah, Masya Allah, saya sendiri pribadi terpicu dengan ceramah Ustadz yang membakar semangat dan menggugah iman ya. Karena kalau kita bergerak, di situ Allah justru kasih rezeki. Kalau kita bergerak, di situ justru ada keberkahan. Ya. Dan ini adalah sunnah Nabi. Nah, jadi istilah yang baru bahwa sunnah Nabi tidak hanya yang ibadah-ibadah madhah, tapi ini juga banyak berbuat dan sedikit bicara. Ini
bagian dari sunnah Nabi juga harus kita lakukan di masa-masa yang juga lebih khususnya. Terima kasih Ustadz. Nah, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab Ustadz ya. Baik. Ada berapa pertanyaan, 1 atau 2 pertanyaan di chat ini ya. Baik. Saya bacakan Ustadz dari Bu Ella. Ustadz, agar kita bisa bergerak lebih cepat, ukhuwah perlu dibina lebih dahulu. Mohon petunjuk bagaimana cara meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara sesama Muslim, Ustadz. Waduh, jangan kayak gitu. Bergerak aja jalin ukhuwah. Jangan tanya bagaimana caranya, tapi kerjakan saja. Ya, apa yang harus kita lakukan supaya ukhuwah ini jalan? Pertama, saya harus menurunkan ego saya. Ya. Ego saya harus saya turunkan. Jangan pernah merasa benar atau paling benar dengan apa yang kita anggap benar atau apa yang kita anggap paling benar. Ini Wahabi sama NU aja nggak mau nyatu. Kenapa ego dia? Ego. Orang Wahabi merasa diri paling nyunnah. Orang NU juga merasa diri paling paling budayawan kali atau apa ya. Nggak ada mau. Aduh, kalau bicara ukhuwah, saya takut dibilang banyak cakap pula dia tentang ukhuwah ini. Karena mudah, kalau ukhuwah ini mudah ya. Hanya turunkan ego, itu aja konsepnya sebenarnya. Turunkan ego, udah. Kalau mau ukhuwah terjalin, turunkan ego. Jangan pernah datang menjalin ukhuwah merasa diri paling benar terhadap siapapun itu. Kalau kau datang menganggap bahwa konsepmu paling benar, karena gini, orang Wahabi punya konsep ukhuwah, orang NU punya konsep ukhuwah, orang Muhammadiyah punya konsep ukhuwah, orang HTI punya konsep ukhuwah, orang Jamaah Tabligh punya konsep ukhuwah. Semua perbedaan pendapat di agama Islam ini ada konsep ukhuwahnya. Tapi ustadz-ustadznya nggak ada yang mau ngalah. Siapa coba yang mau ngalah? Atau MRKR bisa memprakarsai, undang dulu Said Agil Siraj ceramah, sekaligus undang dulu di situ Ismail Yusanto ceramah, sekaligus undang dulu situ Felix Xiao ceramah, sekaligus undang dulu di situ siapa nama Ustadz Wahabi ya, yang terkenal itu, jenggotnya panjang itu, lupa benar. Abdul Aziz Jawas sekali duduk ceramah, mau nggak mereka salam-salaman, senyum, minum kopi bareng gitu loh. Saya yakin nggak mau dia. Nggak mau dia. Kenapa? Egois. Jadi kalau pertanyaannya, bagaimana agar ukhuwah terjalin? Ego harus diturunkan, wajib diturunkan. Ini saya nanti takut kalau saya ceritakan klise, karena terlalu klise kalau diceritakan. Tapi kalau mau lihat boleh datang kemari. Kalau mau lihat boleh datang kemari. Kenapa? Saya dalam hal ukhuwah yang saya lakukan tidak banyak teorinya. Saya datangi satu persatu ustadz-ustadz itu. Di desa saya ini sekarang nih beberapa ustadz saya datangi, saya ajak ngobrol, saya ajak gerak bareng, nggak mau dia ATI, mau dia Wahabi, mau dia NU, mau dia Jamaah Tabligh, saya datangin, kita sama-sama ustadz. Ya. Akhirnya ada yang terjalin, ada yang belum terjalin, dan saya selalu datang sebagai orang yang tak punya apa-apa dalam hal ilmu pengetahuan, walau yang saya datangi itu artinya bisa saja kita buat dia merasa bangga atau merasa ini dengan ilmu yang kita punya misalnya, tapi tidak kita lakukan. Kita datang sebagai orang yang ingin sowan, ingin kulonuwun, ingin dibimbing dan sebagainya. Bagaimana antara ukhuwah dengan sama ustadz di sini? Oh, luar biasa. Sama ustadz itu, kalau di kalangan umat yang bukan ustadz, ukhuwahnya sulit terjalin. Di kalangan ustadz 4.000 triliun kali lebih sulit dijalin ukhuwah antar sama ustadz. Kenapa ukhuwah antar ustadz itu sulit kali dijalin? Karena ustadz ini nganggap jamaahnya itu pendapatannya. Kalau dia bareng-bareng, kalau dia duduk ukhuwah, nanti nggak dapat dia giliran ceramah. Habislah hepengnya. Makanya sering gue bilang, bukan kita berbeda pendapat, ukhuwah terpecah. Beda pendapatan. Ini nyata, real. Jangan ada ustadz yang bantah ini. Kalau ada ustadz yang bantah itu, berarti dia pelakunya termasuk, itu sudah. Gitu. Kenapa? Wah, saya udah lama berkubang di wilayah ustadz-ustadz, mulai dari yang nggak terkenal sampai yang paling terkenal. Ujung-ujungnya, ai hepeng doang mang, nama ngatur negaraon.
mulai dari ustadz, mulai kiai, mulai habib, mulai dari konsepnya negara ini harus kita bela kita. Hepeng lu mengatur dunia. Ya kalau kayak gini kan ustadz, ya nggak usah mimpi kan negara ini bisa menang. Nggak ada hepengnya kau ngupat, kau kecewa. Ya nggak usah, saya bilang. Nggak ada. Nah, jadi ego di kalangan ustadz itu lebih sulit lagi diturunkan. Kenapa ya? Itu tadi karena jamaah ini adalah ladang usaha dia. Jadi kalau dia beruhuah antara sama ustadz, wah bahaya itu kata dia kan. Maka selalu ada persaingan, selalu ada pembusukan, selalu pengkhianatan dan lain-lain sebagainya. Apa itu yang ego? Kalau pertanyaannya ukhuwah, modalnya hanya satu, ego harus diturunkan. Ego wajib diturunkan. Jangan merasa kau alumni Mekah, jangan merasa kau alumni bulan-bulan entah apalah, jangan. Kau datang, jalin silaturahim pelan-pelan. Makanya saya bilang kalau mau lihat silakan datang kemari. Saya akan tunjukkan apa yang kita lakukan, tapi dalam konteks RT. Sekarang ini saya bermimpi, sudah berhenti bermimpi memperbaiki negara, Pak. Saya bermimpinya memperbaiki RT saya aja. Bagaimana apa yang ada di kepala saya tentang konsep Islam, baik ekonominya, baik pendidikannya, baik kesehatannya. Ini 3 jihad saya yang ingin saya selesaikan di kampung ini. Tapi RT, saya nggak akan berpikir jauh-jauh. Nggak akan berpikir jauh-jauh. Ya, karena Allah bilang ku anfusakum wa ahlikum. Nggak usah jauh-jauh. Itu nih kadang-kadang, apalagi waktu saya masih ceramah, Indonesia ini harus kita selamatkan. Jauh kali kalau Indonesia harus kita selamatkan. Kau aja dulu selamatkan dirimu aja, Ustaz bilang. Jadi kalau ada Ustaz yang ngomong kita, Indonesia ini, kau aja selamatkan Ustaz. Jangan Indonesia ini. Karena kau juga belum selamat. Saya berhenti dari wilayah itu, saya sekarang gerak. Saya datangi RT, saya datangi RW, saya datangi Ustadz di kampung ini. Saya datangi tokoh-tokoh masyarakatnya, saya ajak ngobrol, bercerita, problem kita support TPA-TPA yang ada di kampung ini. Pelan-pelan. Akhirnya apa? Tadinya, waktu saya masih mondar-mandir Ciputat, kan dulu saya tinggal di Ciputat, masih mondar-mandir. Sekarang Masya Allah hasilnya luar biasa. Terjalinlah persaudaraan. Apa yang harus kita lakukan? Berkorban. Tokoh perekat ini harus berkorban. Ya, berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban harta. Harus siap. Akhirnya saya coba ke RT sebelah, saya calin lagi dengan RT sebelah, kita bikin pengajian, kita bikin TPA lagi, kita ajak lagi mereka melakukan potensi usaha yang dia punya pelan-pelan. Nah, kalau mau bergerak di wilayah ukhuwah, ego harus taruh di bawah tumit kita. Tahu tumit nggak? Telapak kaki yang kita injak ini, yang tumit lah, taruh di situ ego, injek putar 7 kali supaya dia mati dia, gitu ya. Jadi ukhuwah problem yang wajib kita selesaikan. Dan cara menyelesaikannya, the only one, apa itu tadi? Ego harus dijinakkan. Terima kasih Bu Hajah Ella. Semoga diberkahi oleh Allah SWT. Istri saya bikin saya minuman banyak ini, mohon maaf. Oh iya Ustaz. Ya, ada kopi, ada madu, ada air putih. Silakan. Mungkin ada yang puasa, saya mohon maaf. Silakan Ustaz. Saya lanjutkan dengan pertanyaan lagi Ustaz ya. Ada 2 lagi nih Ustaz. Dari Ibu Emi Ustaz. Jadi Assalamualaikum Pak Ustaz. Mohon bertanya. Kami pernah mendengar apakah betul di suatu masa Al-Quran itu akan menghilang? Apa ada dalilnya Ustaz? Kemudian apa yang tertinggal di amalan hafalan-hafalan di diri manusia? Mohon pencerahannya Ustaz. Terima kasih Bu Emi ya. Ada di Al-Quran. Tapi saya lupa surah apa ayat berapa. Mungkin Ustaz hafal ayatnya Ustaz. Wa qalu inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Ada di Al-Quran. Itu ya. Qala ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Nanti gini, aku cari nanti surah berapa ayat berapa, aku kirim ke Pak Salim yang sebar ke jamaah ya. Ada bahwa Nabi pernah menyampaikan ke Allah, ya Allah, saya khawatir nanti bahwa Al-Quran ini ditinggalkan oleh orang. Dan itu sudah terjadi sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan. Maraknya madrasah tahfiz membuat kita bangga sekaligus membuat kita khawatir. Karena yang ditekankan di madrasah tahfiz hanya hafal. Dibikin program dan luar biasa umat Islam berlomba-lomba bikin program hafal Quran cuma 2-3 tahun. Dulu dibikin ustaz-ustaz 3 tahun. 3 tahun karena banyak saingan untuk merebut hati donatur. Ini semua salahnya di situ ini ya. Si ustadz ini nggak bergerak karena Allah sudah.
Supaya menarik hati donatur, dia coba latih orang menghafal Quran 2 tahun. Akhirnya dia presentasikan hafal Quran 2 tahun. Donatur pun yang nggak tahu apa-apa, membantu si ustadz yang bikin hafal Quran 2 tahun. Akhirnya luluslah orang-orang hafal Quran hanya 2 tahun. Makin ketat persaingan, banyak ustadz-ustadz yang bikin teori baru lagi. Hafal Quran 1 tahun. Akhirnya banyak lagi teori-teori, si donatur yang tertarik. Bangun lagi. Bikin lagi sekarang hafal Quran 6 bulan. Bikin lagi sekarang, bahkan ada yang bikin 40 hari hafal Quran. Aku bilang, ini kalian ini mau hafal Quran, mau lomba, apa mau show off, apa mau adu apa gimana? Hafal Quran 7 tahun aja bikin. Apa pula 3 tahun, 6 bulan, 4 bulan kau bikin hafal Quran. Kalau kau lepas mereka hanya sekedar hafal Quran 40 hari, setahun, 2 tahun, 3 tahun, dia nggak punya apa-apa. Kebijaksanaan dia nggak punya karena tidak pernah punya waktu dia belajar tentang kebijaksanaan, kedewasaan berpikir. Dia tidak punya bagaimana tanggung jawabnya terhadap hafalannya, bagaimana dia hidup dengan Al-Quran tanpa harus meminta-minta. Ini penghafal Quran, kalau nggak nyari guru les private, kalau nggak nyari imam di masjid, itu aja kerjaannya. Dan yang mereka cari, nggak akan ada mau hafal Quran itu menjadi imam di desa-desa. Dia nyari masjid sekelas MRKR, MRBJ, MRPI yang digaji mereka tinggi. Kalau dituruh mereka pulang ke kampung, ngajar di pesantren-pesantren yang ya atau di kampung-kampung yang masjid gitu, ya enggak mau dia. Kenapa? Karena bekal dia hanya sekedar hafal Quran. Dan ini menyesatkan, mohon maaf, harus kita pikirkan ulang gerakan ini. Wajib dipikirkan ulang. Tapi tentang statement saya ini, saya sering dibantah dan mereka datang bantah saya. Dan saya hadapi itu. Dan saya mencintai agama ini, saya mencintai umat ini. Kalau kau hanya sekedar meluluskan orang yang hafal Quran, apa yang bisa dia lakukan dengan itu? Dan Allah sudah ingatkan, nanti kaumku akan menjadikan Al-Quran ini sebagai pajangan doang. Ini dia nih. Kalau dulu dipajang di rak sehingga berdebu, sekarang hanya dipajang di otak. Hanya untuk dibaca, disenandungkan, indah didengar oleh orang, dikasih upah dia dengan itu. Bukan untuk dijawantahkan. Al-Quran bukan untuk dipajang di otak, tetapi untuk dijawantahkan, untuk dipraktekkan, untuk diamalkan. Bukan untuk dipajang di otak. Makanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in tidak dikenal sebagai penghafal Al-Quran, tetapi dikenal sebagai Al-Quran yang berjalan di kehidupan sehari-hari. Konsep pendidikannya, ekonominya, masyarakatnya, berpikirnya, semua serba Al-Quran. Sekarang saya sudah analisa lama ini, Pak. Kita tanya orang yang hafal Quran itu apa yang mereka dapatkan dari hafalan mereka. Oh, hafal. Ya apa yang kau dapat dari hafalan kau itu? Bukan sekedar kau menang lomba MTQ, menang lomba ini. Dan paling, ini pertanyaan ibu ini membuat saya nanti, apa ya namanya, saya takut teman-teman saya yang hafal Quran marah mendengarkan keungkapan saya seperti ini. Karena saya kesian sama mereka sebenarnya. Mereka hanya sekedar menghafal, jadi imam, mengemis ke jamaah. Gitu ya. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Karena hanya sekedar disuruh hafalan. Terus nih ya, saya nih, Allah astagfirullahaladzim. Saya sering protes terhadap sahabat dekat saya bila dia dekat. Dia cerita gini, alhamdulillah Ustaz Salman nih, sejak saya jadi imam di masjid ini, jamaah ini perhatian sama saya sering dikasih beras, sering dikasih uangku. Aku ada sahabat yang ku tempel yang pelan gara-gara ngomong kayak gitu. Bengak kali kau, gue bilang. Kau bangga pula kau sesudah hafal Quran justru menjadi beban masyarakat. Kau bilang, harusnya kau hafal Quran meringankan beban masyarakat, bukannya membebani masyarakat. Bangga pula kau. Kau bilang pula karena kau hafal Quran kau disedekahi orang. Kayak mananya Al-Quran kau taruh di mana? Gue bilang. Kalau kau hafal Quran, paham Al-Quran, harusnya kau malu disedekahi orang. Bukannya kau bangga disedekahi orang. Ini Al-Quran yang mana yang kau hafal? Nah, ini yang tadi memang benar Al-Quran sudah ditinggalkan. Walau dihafal di kepalanya, tapi apa yang menjadi prinsip Al-Quran sama sekali mereka tidak tahu. Akhirnya Al-Quran hanya sekedar pajangan. Allah, ini lagi-lagi balik lagi kita ke tema itu. Jangan diteorikan. Nah kan jadi berteori aku jadi berteori saya. Nah, jangan kita teorikan, kita lakukan. Maka dibangunlah rumah hadis Madrasah Al-Fajar di Sawangan ini kita bangun.
Untuk apa? Bagaimana orang yang hafal Quran pandai ternak kambing. Orang yang hafal Quran pandai ternak bebek. Orang yang hafal Quran pandai ternak ikan. Orang hafal Quran pandai nanam janda bolong. Orang yang hafal Quran tahu bagaimana cara jualan. Orang yang hafal Quran tahu bagaimana bikin sambal. Supaya apa? Nanti dia hafal Quran. Jangan pergi ke Jakarta kau nak. Ini ceramah saya sama santri kita di sini. Jangan kau di Jakarta nak. Pergi kau pelosok-pelosok. Nanti kalau umur saya panjang, saya akan menganalisa usaha apa kau di situ nak. Tapi belajar di sini saya menghafal Quran. Lihat bagaimana kambing diternak. Lihat bagaimana sapi diternak, lihat bagaimana ikan diternak, lihat bagaimana bebek diternak, lihat bagaimana durian ditanam, lihat bagaimana nanam cabai, bagaimana nanam sayur, bagaimana nanam timun suri, bagaimana nanam pisang. Lihat ini semuanya nak. 7 tahun kau harus di sini nak. Kau baru boleh disebutkan hafal Quran harus 7 tahun. Saya tidak suka mendengarkan kalian tiba-tiba hafal 3 tahun. Nggak ada gunanya bagi saya itu. Kenapa? Hasil analisa kita buru-buru hafal Quran. Mau ngapain kau buru-buru hafal Quran? Nggak ada, jangan. Jangan jadikan ini sebagai mahjuro. Itu di surah Al-Furqan ayat 30 udah ada yang share itu ya. Mahjuro. Jangan. Mahjuro Allah. Ya. Terima kasih Bu Emi. Kau membangkitkan kemedananku dengan pertanyaan kau ini ya Allah. Karena ini menjadi problem yang sangat saya pikirkan di kepala saya dan saya geram melihat kondisi ini umat kita disuruh hafal Quran doang. Silakan Pak Ustadz. Ya, Ustadz, makasih. Tadi makasih Ustadz Denny Siregar sudah mengingatkan soal Allah mengingatkan soal Al-Quran yang akan dilupakan itu di surah Al-Furqan ayat 30 Ustadz ya. Makasih banyak Ustadz. Ya. Ustadz, ini satu lagi pertanyaan Ustadz dari Ibu Desi Lompatan. Ustadz, di era pandemi ini challenge-nya adalah pembelajaran melalui online. Bagaimana TPA yang misalnya dilakukan via online agar efektif dan bisa masif? Karena artinya ajakan gerakan untuk bangun TPA ini dan akhlak umat adalah mesti bersamaan dengan digaungkan secara nasional. Gimana TPA ini di era pandemi online bisa efektif, Ustaz? Kalau kita mau bisa sebenarnya sangat mudah ya. Teleconference atau TPA itu berarti harus kita fasilitasi video call yang baik. Jangan kita bikin, karena gini ya, kalau teleconference atau pakai online ini kita tidak bisa menjangkau masyarakat bawah, tidak bisa kita jangkau masyarakat bawah. Saya tetap mengatakan kumpulkan mereka di satu tempat dengan protokol kesehatan yang disiplin. Kalau saya begitu menurut saya. Karena kalau online terus anak-anak ini nggak akan jadi apa-apa, dia udah setahun. Yang saya khawatirkan bukan coronanya. Setahun ini anak-anak nggak dapat apa-apa tapi naik kelas. Wah, cobalah siapa di sini yang ahli pendidikan, ahli psikologis, ahli pertumbuhan anak, coba pikirkan ulang itu. Jangan karena kita takut corona ini, lantas kita ketakutan semuanya. Janganlah. Cemen kali kita sebagai manusia terlalu takut gitu ya. Nggak ada. Ini udah paranoid yang berlebihan yang kita lakukan ini. Udah nggak betul gitu ya. Masalahnya ini ya kita lakukan standar sesuai apa yang disampaikan oleh ahli. Ayo kita lakukan standarnya, kita lakukan. Kita bereskan, jangan biarkan ini berlama-lama. Dan saya termasuk yang sangat mengkhawatirkan, saya pernah bicarakan ini dengan beberapa tokoh, tapi semuanya serba takut ya, karena kalau kita bicara melawan apa yang sedang ada, resikonya kita dipenjara lah, diasingkan lah dan sebagainya. Tapi saya tetap mengatakan, ayo offline kan dia, bikin standar kesehatannya. Jangan takut mendisiplinkan mereka supaya standar kesehatannya bisa. Bisa dibikin jarak, bisa dibikin lain sebagainya. Bisa semua, nggak ada yang nggak bisa. Bisa dijaga daripada mereka tidak tetap muka tentang pendidikan ini ya. Bahaya ini kalau ini kalau Bill Gates kemarin ngomong lagi akan ada pandemi yang lebih dahsyat dari yang apa yang sedang kita hadapi. Ya, saya bilang ini bukan pandemi, ini sudah ada isu dan lain sebagainya yang harus dibicarakan lagi oleh orang-orang yang bijak, yang harus kita lawan juga dengan bijak. Karena kalau ini dibiarkan, waduh bahaya ini ya. Takutnya adalah bahwa akhirnya setahun ini generasi sudah main TikTok, yang TikTok itu isinya perempuan telanjang semua, main YouTube yang isinya perempuan telanjang semua, dan yang pemainnya sekarang bukan dulu waktu saya SMP, perempuan telanjang di majalah, perempuan telanjang di TV atau di video dengan kaset-kaset yang itu tuh baru perempuan-perempuan Eropa. Kalau sekarang enggak, perempuan Indonesia, perempuan-perempuan kampung,
sudah men-shooting dirinya sendiri hanya pakai PH sama dalam dan dia umumkan di TikTok. Ini yang ditonton oleh anak kita di tahun ini udah setahun penuh. Nggak takut kita apa? Kalau lebih takut sama corona ini apa itu? Kalau pemikiran anak-anak sudah diserang melalui media sosial, mau TikTok, mau YouTube, mau Facebook, apa namanya, rusak dia nanti setahun. Kau pikir memperbaiki alam bawah sadar itu lebih bahaya daripada memperbaiki corona ini. Potensi sembuh corona kan besar, Pak. Potensi sembuh dari alam bawah sadar yang terbentuk dengan media sosial telanjang ini, aduh, bahaya. Kita udah nemukan, Pak, anak SD pacaran, anak SD kangen-kangenan. Anak SD yang tingkat ekonomi ayahnya lemah, kangen-kangenan. Akibat apa? Ya ini setahun ini dia bebas pegang handphone. Dikasih ayahnya di handphone. Difasilitasi maknya sekarang internet. Yang tadinya nggak boleh. Sekarang difasilitasi. Berbahaya ini. Harus kita lawan dengan cara yang baik. Nggak usah kita lawan dengan bahasa kita harus brutal, nggak usah. Justru slowly but sure. Air beriak tanda tak dalam. Air tenang menghanyutkan. Bikin konsep sniper dalam melawan ini semuanya. Kita patuhi apa yang ditetapkan oleh internasional. Berjaga jarak. Pakai masker. Apa? Kita patuhi. Ayo, nggak apa-apa. Demi terlaksananya pengajian yang atau tanah anak. Terutama anak-anak. Kalau bapak-bapak kita ini ya insya Allah sudah luruslah pikiran kita udah. Anak-anak ini nih kesian, ini setahun ini mereka ngapain aja ini di rumah. Hasilnya yang sudah kita survei oleh beberapa titik di Indonesia yang tetap sejalan dengan kita dalam konsep dakwahnya, hasilnya media sosial yang paling sering dilihat oleh anak-anak adalah media telanjang. Kalau nggak YouTube, TikTok, Facebook, Instagram. Coba nanti Bapak buka aja di pencarian Instagram, perempuan pak telanjang. Banyak di situ. Coba ke Bapak bikin aja di sharingnya PFB itu, perempuan telanjang. Banyak di situ. YouTube, TikTok, banyak di situ. Ini udah setahun. Anak-anak kita ngelihat itu semua. Nggak ada ngaji, nggak ada ke masjid, nggak ada sekolah. Setahun anak kecil dihidangkan itu. Aduh, saya udah bilang nih, saya khawatir jadi generasi apa nanti nih masyarakat kita ini. Ayo kita mainkan. Jangan khawatir. Penyakit yang dimunculkan akibat kecanduan media sosial ini, apalagi media sosial yang sangat jahat ini sudah akan justru lebih mengkhawatirkan dibandingkan pandemi yang kita hadapi ini. Toh pandemi ini ada standar internasionalnya supaya kita boleh berkumpul. Kita patuhi saja, terutama untuk anak-anak. Kita jaga, ayo kita lebih bergerilya. Pasti lebih capek, pastilah. Nggak bisa kita nggak lebih capek, harus capek. Harus capek. Ya, kalau nggak capek ya nggak bisa. Makanya harus berbuat, jangan berteori saja. Kira-kira begitu yang harus kita lakukan. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khair. Saya Ustaz, makasih. Ini satu pertanyaan lagi ya Ustaz ya. Bisa Ustaz? Baik, satu lagi ya Ustaz. Satu lagi ya. Para jamaah, satu lagi pertanyaan. Ini akan langsung ditanyakan oleh Pak Bahrawan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat selalu Ustaz ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, jujur memang apa yang Ustaz katakan 1200% benar Ustaz. Jadi ke depan ini kita menyebutnya era VUCA Ustaz. Jadi ketidakpastian itu sangat berperan besar. Apalagi dengan munculnya sosial media dan yang memang mengkhawatirkan itu yang Ustadz katakan adalah bahwa sosial media ini berperan besar pada generasi muda kita. Benar. Contoh saat ini banyak anak-anak muda terinspirasi dengan berkarya lewat YouTube, tetapi menurut saya kalau melihat dari konten-konten YouTube yang ada di Indonesia gitu ya, kemudian menghasilkan pendapatan yang besar, itu sudah sangat tidak mendidik. Dan itu mempengaruhi justru generasi-generasi muda yang ada di level yang paling bawah, Ustadz. Itu yang mengkhawatirkan. Sebagai contoh, barangkali dulu ketika kita masih kecil, orang-orang di desa yang mungkin juga tidak berkemampuan, hanya bisa berimajinasi untuk melihat, oh orang-orang berharta itu seperti apa.
Saat ini dengan banyaknya YouTuber-YouTuber yang membuka bahkan kehidupan pribadi, maka akan terlihat sekali gitu. Dan itu akan telanjang. Ada dua dampak sebenarnya buat anak-anak muda, terutama di daerah-daerah yang memang memang sudah terjangkau ya dengan internet. Mereka termotivasi untuk menjadi orang kaya, tetapi kalau tidak didasari oleh agama akan berbahaya. Dan yang berikutnya adalah itu tadi, hanya mencontoh sehingga mengakibatkan kerusakan-kerusakan makin besar. Nah ini yang barangkali kita memang perlu waspadai, dan saya juga setuju bahwa sentra-sentra ekonomi umat itu harus dimulai dari hal yang paling kecil, Ustaz. Benar. Dalam kerangka ini pula, ini sekalian juga barangkali Ustaz nanti mungkin mohon bantu kami di MRKR, kita dengan divisi muamalah, divisi kajian, dan juga divisi MTM-nya sedang berusaha untuk menjalankan apa yang kita sebut program zakat produktif, mana insya Allah bulan Maret ini kita mulai fase pendampingan, Ustaz. Masya Allah. Jadi di belakang MRKR ini kan banyak mustahik sebenarnya, Ustaz. Iya. Dan kita dengan kemampuan yang terbatas, kita mencoba memilih mustahik itu hanya dapat 30. Itu dengan proses seleksi. Baik. Kita berusaha untuk mencoba dan bekerja sama dengan DKM Tangsel, bekerja sama juga dengan kelurahan. Jadi ada beberapa 30 mustahik yang memang selama ini sudah sebagai wirausaha, Ustaz. Dan Masya Allah, Ustaz, menyedihkan di masa pandemi ini. Iya. Jadi ketika kita melakukan wawancara saja, kita tuh bisa nggak tahan untuk tidak meneteskan air mata. Kenapa, Ustaz? Yang biasanya bisa mendapatkan katakanlah 100.000 dengan mudah setiap harinya, saat ini untuk sampai 20.000 aja, gross loh, Sulit Ustaz. ya. Betul. Susah banget, Ustaz. Dan Betul. apa yang terjadi kalau tidak kita sebagai umat gitu yang lebih berkemampuan, kalau kita tidak hati-hati, maka akan banyak sekali hal-hal yang di luar ekspektasi kita sebagai umat muslim. Sebagai contoh, barangkali kita sudah tahu semua, di daerah-daerah sudah makin banyak pengkristenisasi karena ketidakmampuan. Kita lihat nggak usah jauh-jauh di daerah Sukabumi udah ada hampir satu kampung barangkali itu sudah menjadi Kristen sekarang. Nah, jadi saya setuju sekali, Ustaz. Jadi insya Allah Maret ini kita mulai pendampingan. Pendampingan itu artinya kita coba diskusi juga dengan mustahik ini dengan segala keterbatasan kita karena kita juga bukan praktisi UKM, Ustaz. Nah, barangkali nanti Ustaz ada pada satu momen mau kami undang ya Ustaz ya untuk memberikan motivasi di depan mereka. Boleh. Jadi kita akan melakukan forum diskusi dengan mustahik ini dan setiap bulannya mereka harus memberikan laporan kepada kita. Jadi bagaimana mengelola itu dengan baik. Nah, barangkali di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini kalau punya juga bisa support juga, apakah itu dalam arti networking pasar ini paling penting ya Ustadz ya, karena ini yang menjadi satu muamalah gitu ya, di mana itu bisa menjadi besar. Itu yang pertama. Dan untuk generasi muda barangkali kebenaran juga ada Mas Hanafi di sini ya, barangkali nanti kita di MRKR perlu memang Mas Hanafi dan bapak-bapak sekalian, Pak Salim, kita perlu kajian-kajian soal wirausaha. Kenapa? Karena kalau saya lihat justru kaum milenial di level yang agak mampu, giroh mereka berwirausaha itu tinggi banget, Ustaz. Tapi sebaliknya untuk di level-level yang paling rendah, mungkin ketidakmampuan, itu maka tadi saya bilang tadi, yang dilihat adalah bagaimana mencontoh orang kaya, kelakuan orang kaya. Gitu ya, anak kecil sudah naik motor tanpa SIM, padahal motornya motor pinjaman dan orang tuanya ngojek, tapi diberikan. Saya ingat ketika saya kecil, bahkan saya untuk naik motor saja sebelum 17 tahunnya nggak boleh. Nah, itu salah satu contoh negatif. Nah, di tataran tertentu, generasi-generasi muda yang cukup mampu, yang punya giroh, berwirausaha, ini perlu di backup juga dengan kajian-kajian yang benar. Gitu. Di Islam sendiri, di ekonomi Islam, kita mengenal makosyid syariah ya Ustadz ya. Dan itu kalau misalnya saya perhatikan bahwa
di zaman saya hidup di generasi lahir di Orde Baru, dan dulu kita Betul. mengenal apa yang kita sebut Ipolexosbud. Barangkali Mas Hanafi ingat ya, Ipolexosbud itu. Dan Ipolexosbud itu kalau kita omong urutannya dari ideologi, politik, sosial, politik, ekonomi, sosial, budaya, itu tuh persis sekali dengan Maqasid Syariah, Ustaz. Maqasid Syariah itu ekonomi Islam dengan tujuan itu tadi. Agama, mempertahankan nafs, mempertahankan akal, mempertahankan kekayaan dan keturunan. Itu persis urut-urutannya. Barangkali dalam konteks ini saya ingin juga mengatakan, dan nanti mohon Ustadz memberikan pandangan. Kita di sini saat ini, sudah beberapa tahun ini, memang tidak narasi-narasi yang dibangun di tataran yang paling kecil pun harus mulai dengan compact, seperti Ipolexos atau Maqasid Syariah. Kenapa? Karena itu nggak bisa dipisahin, Ustaz. Iya. Budaya di akhir adalah menurut saya itu hanya riset. Dan di dalamnya ada, tadi saya katakan tadi, keturunan, keluarga. Tapi di ujungnya, I-nya ini ideologi. Itu kan sama dengan Maqasid, mempertahankan agama yang paling penting. Agama itu iman. Lalu politik itu kalau tidak dibarengi dengan, diawali dengan menjaga nafs, itu berantakan. Dan ekonomi tergantung dari politik, Ustaz. Ya, budaya sosial tergantung dari ekonomi. Maka budaya tergantung dari sosial. Jadi saya, Masya Allah, kalau ingat-ingat ini ternyata pendahulu kita dulu menciptakan narasi Ipolexosbud itu nggak main-main itu. Dan seperti Pancasila itu sebenarnya dari Maqasid Syariah, dari ekonomi syariah sebenarnya, Ustaz. Dan ini yang perlu kita kita gembar-gemborkan lagi narasi ini di tataran barangkali yang paling rendah, karena kita selalu terpecah-pecah, politik terpecah, ekonomi terpecah, jadi seolah-olah dipisah-pisah. Makanya kemudian kita tidak pernah bisa merangkum secara kesatuan, secara komprehensif sebenarnya tujuan hidup kita nih apa gitu, Ustaz. Betul sekali. Nah, tolong pandangan Ustadz seperti apa, terutama tadi saya hanya bicara masalah di tataran lingkungan kita, masjid kita, yang dimana MRKR terus terang punya visi membangun kebaikan umat. Dan seperti Ustadz bilang, membangun kebaikan umat itu harus do more, less talk. Ya, benar. Terima kasih Ustadz. Terima kasih banyak. Semoga MRKR bisa melakukannya ya. Saya yakin bisa, sangat bisa. MRKR punya banyak potensi. Saya yakin ya di MRKR ada orang yang ahli teori, ada punya modal, ada ahli analisa, ada ahli bagaimana badan hukumnya. Ayo lakukan. Jangan nunggu, jangan lama-lama. Kalau bisa kemarin udah jadi ini program gitu. Gitu ya. Jadi kalau masih nunggu Maret kelamaan, kalau bisa Januari kemarin udah jadi dia. Jadi kita itu harus punya pola pikir, hari ini dipikirkan, 3 hari yang lalu sudah jadi itu barang. Gitu. Jadi jangan lama-lama ya. Perbuatan baik jangan tunggu lama, jangan banyakan musyawarah. Kita kadang-kadang kebanyakan musyawarah. Saya makanya di pesantren ini saya selalu sampaikan sama tim di sini, jangan kebanyakan musyawarah, jangan takut salah, lakukan. Kalau musyawarah lagi, musyawarah itu penting tapi jangan keseringan. Karena bila kita musyawarah lagi, mentah lagi, musyawarah lagi, mentah. Enggak, musyawarah malam ini besok kerjakan. Jangan tunda walau sedetik pun. Perbuatan baik terutama ekonomi umat. Ekonomi umat ini harus langsung kita kerjakan. Ya, langsung, jangan pikirkan banyak-banyak. Langsung kerjakan. Contoh aja orang Cina itu, bagaimana mereka langsung. Ya, gitu ya. Sebenarnya bukan orang Cina, Nabi yang bikin itu sebenarnya. Ya. Masalah tadi, macam-macam tadi yang Bapak sampaikan, Masya Allah, tabarakallah. Supaya tidak terkena mereka akibat online ini, langsung mainkan TPA itu. Besok, jangan tunda-tunda. Ramaikan. Ayo Pak analisa di Bintaro mana TPA itu, biayai mereka, beri mereka sedekah, bangun tempat TPA mereka. Ini kebetulan kita ada Ustadz dari Bintaro pengen dibangunkan tempat TPA-nya, hanya 30 juta dia butuh uang. Ya Allah, saya bilang sedikit sebenarnya kawan yang kau butuhkan itu. Aku bilang cuman aku juga lagi butuh di pesantren karena kita lagi begini-begini. Tapi nanti Ustadz, aku akan usahakan ada duit itu. Gampang itu 30 juta mak. Dikit banget di sisi Allah Subhanahu wa taala, aku bilang. Kenapa? Itu tadi karena saya bilang, kau harus menjadi agent of change. Nanti di sini kau ajarkan mereka baca Quran, akhlak Rasulullah SAW harus kau ajarkan. Bikin anak-anak ini
kecanduan dengan cerita Rasulullah SAW, dengan akhlak Rasulullah SAW. Ayo, sama-sama kita. Saya sangat makanya sebebas ini saya berbicara dengan MRKR karena kita bersahabat sudah. Saya bukan datang ke MRKR sebagai ustadz yang ceramah kemudian enggak. Saya menganggap MRKR ini sahabat saya. Makanya saya berani menyampaikan ini kepada MRKR supaya MRKR juga terus maju, bergerak, jangan banyak mikir, jangan banyak musyawarah, jangan takut. Ayo, mana tenaga-tenaga ahli MRKR nih? Wakafkan ilmu, wakafkan pengetahuan, wakafkan harta, wakafkan tenaga, wakafkan waktu. Mau kemana? Uban udah banyak di kepala, ya. Usia udah usia pensiun. Mau ngapain lagi? Nggak usah mikirin sepeda lagi, nggak usah mikirin mobil lagi, nggak usah mikirin rumah lagi, nggak usah. Ngapain sih? Udah, mau kita arah pulang udah ini. Gitu ya. Saya masih 38 Pak sebenarnya. Saya udah mikir arah pulang. Saya sering wasiatkan ke istri saya, abang sekarang udah mikirin pulang kampung. Abang nggak mikirin yang lain lagi, Dek. Kalau kau nggak seiring nanti kau tersiksa. Harus kau sama abang. Kita udah saatnya bentar lagi pulang kampung. Pulang kampung kemana? Pikirnya mau ke Medan, aku bukan. Pulang kampung yang sebenarnya, aku bilang. Kita bentar lagi akan pulang kampung. Israel akan jemput kita. Jangan kau pikirkan lagi yang aneh-aneh. Ayo. Ngapain kita udah tua masih mikirin yang kemewahan, udah tua masih mikirin tas yang harus bagus, jam yang harus bagus, sepeda harus bagus, mobil harus bagus. Ngapain lagi? Mau dibawa kemana itu? Nggak jadi apa-apa itu. Masih mikirin makan harus enak. Saya sering menganalisa makan di warteg lebih enak apa makan di exchange lebih enak apa? Makan di warteg lebih enak makan di warteg karena Bapak cuma bayar 10.000 udah kenyang. Kalau makan di itu exchange Bapak harus bayar 500.000, itu pun segan Bapak makannya rakus. Masa orang kaya makan rakus? Digituin nanti mau kata. Betapa luar biasanya kita harus balik kampung. Saya kira ayo kita diskusi terus. MRKR saya menganggap diri saya sahabatnya MRKR bukan ustadznya MRKR. Sangat terbuka saya juga. Kalau teman-teman MRKR mau daripada kita berteori, datang ke sini lihat langsung. Saya akan coba misalnya mustahik MRKR tadi. Saya terima tantangan itu, bawa mereka kemari. Kirim mereka kemari, usaha apapun kita sekarang ini ada produksi sambal, ada produksi minyak wangi, ada produksi madu, jahe. Kita nih sedang melakukan semuanya. Ini yang ngerjain bukan saya, Pak. Saya hanya mementor saja. Ayo lakukan, dan saya betul-betul serahkan. Jangan takut rugi. Tidak ada yang nuntut kau kalau kau rugi. Ayo ini demi kau. Tapi kau harus punya Allah. Kau harus tahu Allah mengawasi. Itu harus kita brainwash dulu itu. Tapi ada yang berhasil, ada yang tidak. Bukan saya berhasil terus, enggak. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Dan saya bilang angkanya masih 50-50. Kalau saya punya 6, berhasil 3, gagal 3. Itu saya bilang tantangan yang harus saya hadapi terus. Makanya ahlan wa sahlan MRKR, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi saya kira kita bersahabat. Jamaah MRKR rata-rata sahabat saya semuanya. Ya kan? Ayo, ahlan wa sahlan marhaba. Sangat saya tunggu. Datang ke sini, mustahiknya bawa kemari, Pak. Sehingga mereka tidak saya ceramahi, tapi saya tunjukkan. Ya. Terima kasih. Lonceng sudah dibunyi, Pak. Ini tandanya saya harus ngajar lagi. Ya, terima kasih. Masih banyak. Terima kasih Pak Hanafi, terima kasih Pak Salim semuanya, Pak Denis Regar, terima kasih semuanya. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya ucapkan semua yang kita bahas yang baik datang dari Allah, semoga bisa kita amalkan. Yang tidak baik datang dari hasrat dan nafsu saya karena kelemahan ilmu, mohon saya dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak Ibu semua, saya duluan live ya. 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 Mas Hanafi, terima kasih Mas Hanafi, Pak Salim. Terima kasih Pak Denis Regar, Masya Allah. Saya pikir tadi Bang Denny mau nanya pakai bahasa Medan pula itu. Saya pengen mengatur negarawan. Sesama Medan. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu semua jemaah. Mohon maaf lahir batin atas kekurangan saya sebagai host, sebagai MC. Semoga tidak kapok dan semoga ilmu yang kita dapatkan subuh ini bermanfaat
untuk menambah iman takwa kita semuanya. Saya kembalikan ke host atau Pak Salim. Silakan Pak. Pak Hanafi, terima kasih banyak. Alhamdulillah sudah berkenan untuk jadi MC kajian kita pada pagi hari ini. Dan yang paling penting itu saya alhamdulillah bersyukur bisa melihat wajah Pak Hanafi lagi setelah sekian bulan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat terus Pak Hanafi. Amin amin ya Dan Pak. bisa kita kumpul-kumpul lagi di masjid ya Pak Hanafi ya. Ya Allah Pak. Maaf Pak, ini ada chat Pak Agung Nugroho membutuhkan alamat Ustadz Pondok yang di Parung. Mungkin bisa dibantu Pak Salim. Ada yang tahu? Itu di daerah Parung Sawangan. Nah, Pak Denny lebih paham tuh karena beliau yang lebih sering mondar-mandir ke pesantren Rohama Al-Fajar. Nanti saya kasih alamatnya ke Pak Salim ya. Oh, baik Pak. Ini Pak Agung, nanti japri saya aja. Tapi nomor handphonenya Ustadz Salman tadi sudah saya share di grup chat. Ini ada nomor handphone Pak Ustadz Salman, bisa dihubungi beliau. Pak Agung silakan. Ya. Kalau mau hubungin saya, sebentar. Kalau mau hubungin saya di 0811 81 74 75, dicatat aja. Saya ulang lagi 0811 81 74 75. Nanti saya share lokasi pesantren Rohama Al-Fajar. Terima kasih. Silakan Pak Salim, ya. Itu ada, saya nggak tahu ini Ibu atau Bapak Alana itu mohon izin untuk bisa ikut di forum jamaah MRKR. Saya tulis di chatnya. Ya. Ibu atau Bapak? Minta nomor handphonenya di japri aja Pak Alana atau Bu Alana. Kalau perempuan nanti di grupnya Majid Taklim Muslimah. Ya. Waduh, iya saya kurang tahu itu Ibu atau Bapak. Ya Pak Eko, makasih. Makasih ya Pak Eko. Ya. Salim. Saya pamit ya Syekh. Ya. Mas Hanafi pamit duluan. Om Denny. Assalamualaikum. Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat ilmu yang bagus pagi hari ini Mas Hanafi. Alhamdulillah. Luar biasa ya Allah. Oke. Monggo ini nanti akan baru yang kita dapat pagi hari ini Pak. Alhamdulillah. Ya. Besok pagi lagi ya Pak. Ustadz ini ya. Besok pagi lagi. Ustadz Irwansyah. Ya. Ustadz Irwansyah besok kitab Minhajul Muslimin, insya Allah kita bergabung lagi ya Pak ya. Kita tutup ya taklim kita pagi hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita tutup lagi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Ya, terima kasih Pak.